Lalu masuk ke Maret 2020, ketika Maret ini kan COVID juga lagi muncul-munculnya dan mulai muncul berbagai pendapat dari kalangan-kalangan akademisi, dari dosen-dosen, profesor-profesor, dan pakar-pakar yang mulai melihat kok ini berpotensi jadi perbudakan modern karena lebih menguntungkan pihak pengusaha dan investornya daripada pihak buruhnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bulan April sampai Juni, di mana bulan April itu Pak Jokowi sebagai presiden juga mengumumkan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan supaya mengurangi intensitas itu ya mungkin antara masyarakat dan pemerintah juga. Nah, tapi selama 3 bulan itu karena depending ya istilahnya prosesnya sedikit diperlambat, itu kan mulai banyak juga diskusi-diskusi online dan dari pihak universitas juga dengan fakultas hukum membahas mengenai bagaimana RUU Cipta Kerja ini dari yang sudah draftnya muncul itu. Nah, di sinilah poin-poin itu mulai jelas. Maksudnya mulai jelas ini adalah mulai banyak poin-poin selain ketenagakerjaan ternyata, karena memang yang dibahas di sana sangat banyak. Salah satunya adalah dari kelautan dan perikanan, pendidikan, impor, lingkungan, pertambangan, hak tanah dan SDA sampai urusan impor. Nah, di sana isu mulai memanas lagi karena ini kebetulan barengan kejadiannya dengan masuknya COVID-19, mulai marak-maraknya seperti itu. Jadi langsung dua masalah ditangkap jadi satu. Nah, akhirnya pada bulan Juli 2020 mulailah demo-demo penolakan Omnibus Law ini oleh buruh. Nah, lanjut ke bulan Agustus ini mulai muncul lagi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena tiba-tiba artis dan influencer, selebritis itu secara serentak seakan-akan mengkampanyekan untuk mendukung RUU ini. Nah, di sana itu akhirnya masyarakat juga resah dan mulai menduga-duga apakah ada isu bahwa public figure ini memang dibayar dalam tanda kutip untuk mengkampanyekan hal tersebut. Nah, di waktu yang sama juga DPR sudah menyatakan bahwa RUU ini sudah 75% rampung atau sudah mau selesai. Nah, dari sana Komnas HAM pun juga menguji nih apakah RUU Cipta Kerja ini bakal baik atau enggak sih untuk dari sisi HAM-nya, dan hasilnya adalah disarankan untuk menghentikan dulu pembahasannya supaya menghormati dan memenuhi HAM masyarakat. Nah, sampai bulan September intensitasnya meningkat lagi karena sudah 1 bulan akan disahkan, rencananya di bulan Oktober awal. Nah, itu mulai buru-buru mulai memanas, mulai ada demo-demo dan mulai merencanakan mogok massal. Nah, ternyata pada akhirnya pun seminggu sebelum pengesahan ada unjuk rasa lagi dilakukan oleh buruh. Tapi pada awal Oktober pada akhirnya tetap disahkan UU Cipta Kerja itu oleh DPR. Nah, lalu draft finalnya dikeluarkan dan polemik-polemik itu semakin bermunculan. Nah, dari sana terjadi demo besar-besaran yang terjadi pada bulan Oktober waktu itu di masa COVID, tapi terjadi demo yang sangat besar yang menggemparkan seluruh Indonesia kalau masih ingat waktu itu. Nah, pada bulan November pun pada akhirnya Pak Presiden tetap menandatangani RUU Cipta Kerja. Jadi sudah ditandatangani oleh Presiden. Tapi ternyata tetap ada masalah yang dilihat. Ada 2 aspek. Jadi yang pertama itu adalah Omnibus Law ini perubahannya dianggap tidak sesuai dengan norma dan prosedur perubahan yang semestinya. Nah, dan yang kedua adalah ternyata di draft final pun banyak terjadi salah ketik seperti itu. Waduh, kok sudah final kok masih salah ketik seperti itu ya. Desember 2020, jadi mulai akhir tahun sampai